Idul Fitri ada beberapa makna. Ada Idul Fitr, yaitu hari raya berbuka. Setelah 1 bulan kita menahan tidak makan dan minum pada siang hari, 1 Syawal Idul Fitr, hari raya berbuka. Ada juga yang bermakna hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita sebagai makhluk yang bertakwa. Setelah selama sebulan penuh kita menahan hawa nafsu dari berbagai macam godaan syaitan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau dengan para sahabat baru menyelesaikan perang Badar, perang yang sangat dahsyat. Beliau bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang yang besar, perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang Badar itu perang yang sangat dahsyat dalam sejarah Islam, karena lawan berjumlah 1000 orang. Umat Islam cuma 300. Akhirnya dengan izin dan bantuan Allah SWT dimenangkan oleh umat Islam. Dan itu dikatakan oleh Nabi, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Tentu para sahabat terheran-heran. Mereka bertanya, "Ma huwa ya Rasulullah?" Qala wa huwa jihadun nafs. Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Itulah yang kemarin sebulan penuh kita telah melatihnya untuk menundukkan hawa nafsu kita. Dan kalau kita berhasil menundukkan hawa nafsu itu, maka 1 Syawal yang lalu kita melaksanakan Idul Fitri, yaitu hari raya fitrah, hari raya kemenangan. Setelah sebulan penuh kita menundukkan hawa nafsu. Oleh karenanya kita kembali kepada fitrah kita. Apakah fitrah kita? Fitrah kita adalah makhluk yang bertakwa kepada Allah SWT. Inilah tujuan Syiamul Ramadan yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwa orang-orang beriman diperintahkan berpuasa agar mencapai derajat takwa. Inilah fitrah kita manusia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin." Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan Adam dari tulang punggungnya. Sejak zaman azali dulu kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memiliki fisik seperti sekarang ini, masih di alam arwah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersaksikan dirinya, untuk mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Lalu saat itu kita menjawab secara aklamasi, bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Hal ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia nanti pada hari kiamat tidak mempunyai dalil untuk mengatakan bahwa kami tidak diperkenalkan kepadamu ya Allah, sehingga kami berkhianat kepadamu ya Allah, sehingga kami tidak takwa kepadamu ya Allah, karena kami tidak pernah Engkau perkenalkan.
Inilah tujuan Allah mempersaksikan dirinya. Oleh karena itu secara instinktif, secara naluriah, sekafir apapun manusia menyadari bahwa ada satu super power, ada satu kekuatan yang besar yang menguasai dirinya, yang menguasai alam ini. Itulah fitrah kita, makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari sana terjunkan kita ke alam rahim. Dari alam rahim terjun ke alam dunia. Bayi kita, kecil kita, dewasa kita, maka bersosialisasi kita, beraktivitas kita. Ada yang jadi anggota partai, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi politisi, ada yang jadi DPD, ada yang jadi anggota Fahmi Tamami, ada yang jadi seniman, pelajar, mahasiswa. Maka berdosalah kita, berdosa pikiran, telinga kita, indera kita. Maka dengan kerahiman Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikannya Syiam Ramadan untuk mengembalikan manusia dari dosa-dosanya kepada takwa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan Syiam Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, kharaja min dhunubihi kayyami waladatsu ummuh." Akan diampuni dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan ibunya. Inilah makna daripada Idul Fitri. Insya Allah sekarang kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kira-kira ada enggak yang enggak takwa hari ini? Oke. Kita lihat apakah benar kita orang bertakwa. Secara garis besar, intitalu amamirillah wajatin, imtithalu amamirillah wajinabu nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangannya. Paling tidak ada 7 ciri yang harus kita pertahankan terus sampai mati kita nanti. 7 ciri orang takwa ini adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib, terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yuqimuna shalah, yaitu yang menegakkan sholat secara konsisten minimal 5 kali 1 hari 1 malam. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berinfak, memberi dalam keadaan lapang dan sempit, dalam keadaan kaya ataupun miskin. Yang keempat, ciri orang takwa, wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, tidak temperamental, tidak emosional, penyabar. Yang kelima adalah wa'afina 'anil nas, saling memaafkan kesalahan manusia, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Inilah tujuan halal bihalal, salah satu saling memaafkan, tidak mendendam. Kemudian ciri yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada sesama manusia. Ciri yang ketujuh, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang yang terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, karena manusia ini mahadul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tapi orang bertakwa ketika dia terlanjur berbuat kesalahan, maka segera diingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang itu juga. Kira-kira inilah 7 ciri orang yang takwa yang kemarin sebulan penuh kita telah melatihnya dengan sungguh-sungguh. Dan takwa inilah yang harus kita pertahankan sampai mati nanti.